Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 18 Julai 2026, Sabat. Tema: agar kita tidak lupa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini untuk datang mendengar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami suara Tuhan dengan jelas. Tuntunlah setiap perkongsian, dan biarlah firman-Mu menguatkan iman, memberi pengharapan, dan membawa perubahan dalam hidup kami. Jauhkan segala gangguan, dan mampukan kami mendengar dengan hati yang rela diajar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tajuk bacaan: Mengapa Eropa? Ayat inti: Yesus mengutus 12 orang murid itu dengan petunjuk demikian. Janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Matius 10 ayat 5. Persoalan sering ditanya, mengapa gereja Seventh-day Adventist memilih Eropa Tengah sebagai ladang pertama bagi pelaksanaan misi luar negerinya. Demikian tulis B.L. Whitney pada tahun 1886 dalam perenggan pertama, Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, yaitu buku Adventist pertama mengenai misi luar negeri. Sebahagian daripada jawabannya berkait dengan misi persediaan Tchaikovsky, tetapi ada yang lebih daripada itu. J.N. Andrews memberikan kita satu pandangan penting tentang persoalan Whitney ini dalam surat pertamanya ke tanah air selepas tiba di Eropa. Beliau menulis bahwa saya percaya dengan teguh bahwa Tuhan mempunyai ramai umatnya di Eropa yang sedia untuk menurut hukumnya yang kudus dan menghormati hari Sabat, serta menantikan kedatangan anaknya dari surga. Saya datang ke sini untuk menyerahkan hidup saya demi pemberitaan kebenaran suci ini yang berkaitan dengan kedatangan Kristus yang sudah dekat dan pemeliharaan hari Sabat. Dengan kata lain, Andrews percaya bahwa tugasnya adalah untuk menyampaikan doktrin Adventis kepada mereka yang sudah pun beragama Kristen. Misinya bukanlah untuk menyebarkan agama Kristen secara umum kepada orang bukan Kristen. Tanggung jawab terhadap golongan bukan Kristen masih berada di luar skop misiologi Adventis. Sehingga tahun 1890-an, Borchans merumuskan dengan tepat sikap gereja Adventis antara tahun 1874 hingga 1890 ketika beliau menyatakan bahwa misi kepada orang bukan Kristen disokong dan dipuji oleh umat Adventis, tetapi ia dianggap sebagai tugas yang boleh diuruskan oleh persatuan misi penginjilan yang lain. Apabila mereka telah membawa orang-orang kepada Kristus, maka umat Adventis akan memikul tanggung jawab untuk menyampaikan peringatan terakhir serta doktrin-doktrin Adventist yang khusus. Pendekatan sedemikian bertumbuh daripada kefahaman Adventist bahwa mereka dipanggil untuk menyeru orang keluar daripada Babel. James White sebelumnya menyatakan pandangan ini secara jelas ketika beliau menulis bahwa Adventis memerlukan semangat misionari. Bukan untuk memberitakan Injil kepada orang kafir, tetapi untuk menyebarkan peringatan itu ke seluruh wilayah agama Kristen yang telah rusak. Dengan perspektif tersebut, tidaklah menghairankan bahwa denominasi memulakan pekerjaan misinya di jantung Eropa Kristen. Ini menggemakan usaha awal Paulus dalam pekerjaan misinya yang menghabarkan kepada orang Yahudi terlebih dahulu dan hanya kemudian kepada orang bukan Yahudi. Terima kasih, ya Tuhan, untuk cahaya. Sebagaimana Engkau telah memberikan visi yang lebih luas kepada gerejamu sepanjang masa, kami berdoa agar dengan cara yang sama Engkau meluaskan serta memperdalamkan visi pribadi kami sendiri. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.